peserta Erina Pramudia Astuti NIM 1920505019 dari kelas 1957 PMIA Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi tentang pengendalian emosi dengan mata kuliah psikologi terapan bersama dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SIGM PDI. 1. Emosi dalam perspektif psikologi. Perasaan senang dan tidak senang mempengaruhi perilaku manusia. Perasaan tersebut senantiasa menyertai perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan yang senantiasa menyertai perilaku manusia disebut dengan warna afektif. Warna afektif yang terdapat dalam diri manusia suatu waktu dapat melemah dan juga dapat menguat. Warna afektif yang menguat perasaannya jauh lebih mendalam, lebih luas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut dengan emosi. Oleh karena itu, emosi akan senantiasa ada dalam diri manusia, baik emosi positif ataupun emosi negatif. Emosi manusia pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif dapat tergambar dari rasa bahagia, tenang, rileks, gembira, lucu, dan lainnya. Dampak emosi positif ini menimbulkan perilaku menyenangkan dan menenangkan. Emosi negatif dapat tergambar dari kondisi sedih, kecewa, depresi, putus asa, frustasi, marah, dendam, dan lainnya. Emosi negatif ini memiliki dampak yang sebaliknya dari emosi positif, yaitu menyusahkan dan tidak menyenangkan. 2. Teori-teori penyebab emosi. 1. Teori emosi dua faktor Schachter-Singer. Teori ini menjelaskan mengenai faktor rangsangan emosi. Menurut Schachter-Singer, emosi tidak ditimbulkan oleh faktor fisiologis, tetapi manusia mempunyai kognisi tertentu terhadap suatu hal sehingga menimbulkan interpretasi dan berdampak pada timbulnya emosi, baik emosi positif ataupun emosi negatif. 2. Teori emosi James Lange. Teori James Lange ini memaparkan bahwa ada 4 langkah menuju timbulnya emosi. Langkah pertama memahami suatu kejadian atau peristiwa yang sedang dihadapi. Langkah kedua, impuls bergerak dari sistem syaraf pusat ke otot, kemudian kulit dan organ dalam lainnya. Langkah ketiga, sensai yang disebabkan akibat perubahan yang terjadi pada bagian tubuh dikembalikan pada otak. Dan langkah keempat, impuls yang sudah kembali ke otak tersebut kemudian dipahami dan dipersepsi oleh otak. Kemudian setelah dikombinasikan antara persepsi dan stimulus pertama, lalu kemudian menghasilkan emosi. Yang ketiga, teori Emerson Cannon. Teori Emerson Cannon berusaha mengkombinasikan antara teori Schachter-Singer dan teori James Lange. Teori Emerson Cannon menyebutkan bahwa emosi timbul secara bersamaan antara pemahaman dengan reaksi fisiologis. 3. Mengendalikan mara perspektif psikologi. Kajian ilmu kedokteran modern membuktikan ketika terjadinya keguncangan aspek emosional merupakan penyebab timbulnya gejala dari sakit fisik. Menurut teori, terdapat 3 macam pengendalian emosi yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu pengalihan, penyesuaian kognitif, dan strategi coping. Pengendalian emosi yang dirasakan sangat penting dalam kehidupan, sekalipun emosi tersebut positif tetap harus selalu terkendali agar tidak berlebih-lebihan. Pengendalian emosi bermanfaat untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Model-model pengalihan emosi diantaranya 1.
Katarsis. Katarsis merupakan suatu istilah yang mengacu pada pelampiasan emosi atau membawa keluar dari keadaan seseorang yang tidak diharapkan. Katarsis merupakan bentuk pengalihan yang bermanfaat mengurangi agresi, ketakutan, atau kecemasan, sekaligus bisa melampiaskan kemarahan. Menurut Morgan, katarsis merupakan istilah yang mengacu pada penyaluran emosi, pengalihan emosi atau yang disebut dengan katarsis. Dapat berubah katarsis positif atau negatif. Yang kedua, rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan bentuk pengalihan dari suatu tujuan yang tak tercapai kepada bentuk yang lain yang diciptakan di dalam persepsi. Yang ketiga, regresi. Regresi merupakan bentuk pertahanan diri dengan cara mundur dari perkembangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, seperti menurunkan tujuan menjadi tidak setinggi yang direncanakan. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa emosi manusia pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu emosi positif dan negatif. Emosi positif dapat tergambar dari rasa bahagia, tenang, rileks, gembira, lucu, dan lainnya, sedangkan dampak emosi positif itu sendiri dapat menimbulkan perilaku menyenangkan dan menenangkan. Kemudian emosi negatif dapat tergambar dari kondisi sedih, kecewa, depresi, putus asa, frustasi, marah, dendam, dan lainnya. Dan emosi negatif ini dapat memiliki dampak yang sebaliknya dari emosi positif, yaitu menyusahkan dan tidak menyenangkan. Teori-teori penyebab emosi sendiri ada 3, yaitu teori emosi 2 faktor Singer, yang kedua teori emosi James Lange, dan ketiga teori emosi Cannon. Model-model pengalihan emosi diantaranya 1 katarsis, 2 rasionalisasi, dan 3 regresi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau kesalahan materi. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal